Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan salam sinter Pindo senang banget. Ya, kayak menyambut sampah ya. Itulah. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaika nusyur. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ingkang kula hormati pimpinan ranting. Pimpinan apa? Ranting pelumutan. Anak pasunggingan, anak pelumutan, anak panunggalan. Jadi panunggalan ini pelumutan. Berarti akeh Lumute. Lumutan berarti akeh lumute. Di situ ada lumut, di situ ada ikan. Sebabnya ikan senengnya mam. Berarti wong pelumutan senengnya mam. Ikan. Apa cek konsentrasi ini ikan. Ingkang hormati Pak Kiai Musrikun, salam haji insyaallah nggih. Amin. Pengawasan penyuluh UWIS, PNS UWIS, dari daftar petugas haji. Neng daftar kae sih ya, kira-kira cepat kalau ngarep mangkat. Insyaallah nggih. Lain hormati saya kemawon para Aisyah ya, Nasihatul Aisyah, pemuda Muhammadiyah remajanya, dan yang hormati para kiai sepuh ini para ustaz lan jamaah majelis taklim Ahad pagi tiap hari Ahad. Luar biasa ini. Alhamdulillah bersyukur dari Allah Subhanahu wa taala ingkang jaman menika kita taksih pinaringan sehat sempat iman. Sebab iman artinya jadi padang. Iki awake jadi sehat. Mergane awake sehat, senang bergerak. Salah satu gerakannya adalah gerakan pengajian. Makanya Muhammadiyah itu adalah pergerakan ngaji. Apa Bu? Muhammadiyah itu pergerakan Ngaji. Anggar orang bergerak berarti Menang. Kemenang. Anggar menang baik berarti mati. Nanti kamu itu pengajiannya. Itu menang baik mau mati ya Bu? Kok menang baik berarti mati. Berarti ibu anak rumah menang baik berarti lagi ya hatinya lagi mati. Itu mau bahkan ya sebabnya duitnya baru duitnya kok loh sih yang duitnya akhirnya mati kok kakek gini. Nah iya malah kadang-kadang ngedep orang desa duitnya ketong. Kalau orang bersyukur dia semakin taat kepada Allah. Menjadi duitnya ya Allah. Ya Allah. Ya Mbak. Tapi wong sing sugi-sugi duitnya akeh. Malah kelalen karo Gusti. Senengane plus. Senengane merawat tuh. Pegi. Sakit. Apal banget.
Pokoknya dulu zaman itu dari skincare barang kok. Paling dengan seneng tawakan kok. Puro. Ini direkam ini ngomong live ini. Rekam. Hah? Rekam. Rekam ya berarti. Bukan live. Ngomong di live. Jadi makanya zaman live begitu. Alhamdulillah kita bersyukur dan kita semuanya diberkatkan oleh Allah Subhanahu wa taala saged mlebet teng musala niki. Ini alhamdulillah ini jan musolanya sempit apa Mbak? Sempit. Tambah musola jambak. Musola sempit apa Mbak? Ya tergantung. Tergantung suasana dan waktu. Angger si kita katone Sempit. mau subuh katone Benarnya Mbak ini itu Mbak dari musola apa masjid kue sempit apa orang tergantung suasana. Pada bayang main jenengan lah. Umay sempit duitnya akeh atau omber apa orang? Omber. Umay omber duitnya sedikit. Sempit. Makanya ada doanya Bu. Doa untuk rumah kita ben umay omber apa nih suasananya? Dongane kados niki. Allahumma firli dambi wa wasi'li fidari wa barik li fima razaqtani. Apal? Pun gak ada griyo. Sabun. Sampun. Umay apik apa lah? Pik. Angger alam kok laporan nang Pak Kades beloni bantuan. Jakin. PR Jakin. Yakin. Apa yang dibantu mau mboten? Boten. Kadang-kadang nasi musuh kok ayo piye umane salah. Kayak tanggane ku wis batu nyuwun batu-batu ora masakna pantesan kayak tanggane ngono tunggale perangkat ya. Anak iki. Oke, mesti dulu sampai aplikasi ya Allah. Alhamdulillah bisa berjumpa lagi dengan saya. Iya, Kak Jumbo atau Pak Jumanto ya sudah ketiga ini. Alhamdulillah ini Pak Muslim pun jadi Pak Jumanto kan ngisi lah gitu lah. Sing kepenakan ya. Ya, sing kepenakan apa juga kepenak ngomong. Sebenarnya biasanya bagi biasanya Enak. balik kok. Maka mohon maaf. Jadi ya rumah kita itu tergantung suasana. Suasana yang menyenangkan adalah diiringi dengan apa? Keberkahan dari Allah. Maka banyak rumah umay api keram apa? Lantainya berlak-berlik ya ora. Gemien umay apa? Lemah. Batur. Lemah apa? Batu apa istilahnya? Batur. Batu apa? Lemah. Juga. Bature lemah. Ya ora, kita hubungan ini antara dengan bature lemah kalau bature keramik sehat endi? Apa hubungannya? Ya kok iso jawab malah kabeh kok. Nah, kayak. Tapi anggap bature lemah identik wong miskin. Karena kriteria orang miskin sekarang bature isi lemah. Kriteria orang miskin. Tapi begini sehat mana? Sing keramikan kalau sing lemah? Kenapa orang miskin gemen sehat-sehat? Maka tak bahas. Maka ini PR-nya. Maka yang utama dulu gemien nyora apa donga kiye. Ternyata Rasulullah SAW ada sunnah. Salah satunya sunnah adalah mendoakan rumah kita. Nah, saya baca saya nyontek ini ya. Saya udah hafal Bu. Allahumma firli dambi wa wasi'li fidari wa barik li fima razaqtani. Ini senantiasa saya hafalkan dan jamaah subuh saya sudah hafal. Karena setiap pagi saya murojaah bersama jamaah masjid saya. Itu adalah zikir pagi. Kalau hari Ahad adalah doa pilihan, yaitu doa pilihan yang ada di dalam Al-Quran dan doa pilihan ada dari hadis Rasulullah.
Salah satunya adalah mendoakan rumah kita. Ya, banyak yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma gfirli Allahumma gfirli dambi dambi wa wasi'li wa wasi'li fi dari fi dari wa barikli wa barikli bima razaqtani. bima razaqtani. Wis monggo ana sing hafal apa hadiah kene bawa hadiah. Ya, isi anyar sih biasa puasa mandang kita tapi itu kayak isi anyar. Apa Bu? Sip Bu. Nah, oke. Niki hadis nih Bu. Hadis riwayat At-Tirmizi ya. Ya, At-Tirmizi nomor 3500. Mungkin nomor 3500. Allahumma fili dambi Allahumma fili dambi wa wasi'li fi dari wa wasi'li fi dari wa barik li fi ma razaqtani. wa barikli bima razaqtani. Wonten sing nyatet apa? Oke. Dan mungkin nek nyatet saged mungkin di googling apa-apa. Oke. Dari googling atau mencari di Google doa ditulis doa lapangan rumah apa? Doa lapangan rumah. Begitu. Dan rumahnya jadi Lapang. dia bawa Bal-balan. Ya. Doa lapangan rumah ya. Dan ini Allahumma firli dambi Allahumma firli dambi wa wasi'li fi dari wa wasi'li fi dari wa barik li fi ma razaqtani. wa barikli bima razaqtani. Ya, ngertos artine? Boten. Kepengen ngerti? Sebabnya jenengan jadi wis ngerti. Allahumma apa? Itu Gusti Allah. Ya, bahasanya du Gusti Allah. Ya. Du Gusti Allah. Berarti kita apa? Ngeluh sama Allah. Curhat sama Allah. Atau ya Allah. Ya betul. Kamu bising. Allahumma ya Allah Ya Allah, ighfirli ighfirli, ampunilah dosa-dosaku. ampunilah dosa-dosaku. Allahumma firli Allahumma firli dambi dambi. ya Allah Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku. ampunilah dosa-dosaku. Pokoknya anak kata-kata Allahumma firli berarti nyuwun Gusti Allah mengampuni dosa. Banyak sekali doa-doa ingkang diawali Allahumma Firli. Allahumma firli wali walidayya, ya kan ya. Astaghfirullahaladzim, mohon ampun kepada Allah. Terus apa maning? Allahumma anta rabbi. Terus apa lagi? Subhanaka Allahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka. Ini berarti kalimat istighfar. Terus apa lagi? Doa ruku. Allahumma wa bihamdika astaghfir. Allahumma firli atau subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Ya, mohon ampun kepada Allah. Ya. Terus apa lagi? Banyak sekali ya yang kalimat astagfirullah, istighfar, astagfirullah ya. Ini adalah ya Allah ampunilah dosa-dosaku. Nah, Allahumma firli dambi. Ya Allah ampunilah dosa
dosaku. Wa wasi'li fi dari. Awasili fidari. Berilah keluasan Berilah keluasan bagiku dalam rumahku. Wa barikli Wabarikli bima razaqtani. bima razaqtani. Nek iki kudu apa? Ngerti artinya? Wa barikli bima razaqtani. Mirip dengan doa mau makan atau nggak ada hidangan. Allahumma barik lana bima Razaqtani. wa qina. Oh, berselakui. Mirip. Jadi mana? Ini doa paling favorit. Doa paling favorit yaitu doa mau. Iya, bukan doa begitu bocah-bocah kan ngomong semangat banget apa namanya mengakui sama panganan. Oke, ya. Yaitu wa barikli bima razaqtani. Ya. Dan berkahilah bagiku dalam sesuatu yang engkau berikan kepadaku. Ya, dan berkahilah bagiku dalam sesuatu yang kau berikan kepadaku. Doa kelapa rumah ini ternyata mengandung 3. Siji, jaluk ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ben apa? Penghuni rumahnya itu diampuni dosa-dosanya, dibersihkan. Baik penghuni rumah itu apa? Kita, pasangan kita, anak-anak kita, putune dewek sing masuk ke rumah kita. Sobat. Wong sing lebet omahe dewek kok dedongane kayak kue. Tanpa orang tersebut, tanpa yang didoakan itu orang ngerti artinya, tapi kita mohonkan ampun kepada Allah. Allahumma qili dambi wa wasi'li fi dari. Minta ampun, diampuni dosa-dosa. 2. Supaya apa? Dilapangkan rumahnya. Walaupun rumahnya itu ora bagus, ora apik, ora ambak, temboknya ora apik, tapi sering donga kayak kie, penghuninya jadi betah, rasanya ora sumpek. Bukan kayak kadang-kadang ibu ya. Orang betah nang rumah kena apa sih itu? Nang rumah awane kok sumpah temen dia orang. Mikir kondangan. Mikir apa pakai utangnya si akeh, cicilannya si akeh, mergane akeh cicilan dadine mencicil. Ya. Nang make wong nagih. Gara-gara kakek gaya, jadi kakek pola ngomong. Kemudian yang ketiga, wa barikli bima razaqtani. Apa? Dan berkahilah bagiku dalam sesuatu yang engkau berikan kepadaku. Berkahilah apa-apa yang engkau berikan kepadaku di dalam rumahku. Dedongani sing lebet dalamnya panjenengan, baik berupa rezeki, berupa makanan, apapun masuk ke rumah panjenengan, didongani supaya berkah. Apa itu berkah? Berkah itu adalah kebaikan yang mendatangkan kebaikan. Contohnya jenengan wingi puasa Ramadan, iki sawalis rampung nggih. Puasa Ramadan, ibadah puasane, salat raweh, rajin, ciri-cirine salat raweh ditampak, bersolat raweh ditampak, pahalanya terkabulkan, ciri-cirine ban Ramadan semangat sholat esi semangat. Gue ciri-cirine imane wis kuat ban Ramadan
Tambah kuat. harus bermanfaat, tambah kuat. Maksudnya apa? Tambah semangat golek ibadah. Tapi bubar Ramadan masjidnya malah sepi. Ayo mobil apa ora? Dong Ramadan masjidnya sepi apa ora? Sepi. Baru Ramadan? Mobil. Berarti suasana. Alhamdulillah. Berkat anak pengajian Ahad pagi musola kita di sempit ora sedang, maka sing sempit-sempit itu menyebabkan kita insya Allah ini memakmurkan musola. Jadi keliling-keliling ini dalam rangka apa? Memakmurkan musola. Pentaton sempit sekali-kali. Oh iya kan? Nah, ngasih mau bermain ya, apa-apa, mau memakmurkan dengan pemantik. Berikutnya saya akan membahas masuk ini, ya. Dan berkahilah sesuatu yang kau berikan kepadaku. Salah satu yang berkah adalah, nah ini ya yang kita akan bahas. Bagaimana Allah menciptakan sesuatu yang bermanfaat buat kita semuanya. Allah Sang Maha Memelihara. Ketika Allah menciptakan tubuh ini, ya Allah menciptakan tubuh terdiri dari apa, Bu? Ini apa? Mata. Ini mataku, itu matamu. Ini mataku, itu matamu. Mari mata. Ya apa-apa lah. Kenapa bahasa Indonesia kadang-kadang orang sopan kok. Nah, ini meripatku, itu meripatku. Baik kok. Ini kamu dudongan apa mbak dereng? Wong endah sama dudongan apa dereng? Sampun. Dudongannya kepripun? Allahumma afiqni fi badani, Allahumma afiqni fi samai, Allahumma ini basori. Allah ma'afini Fi badani, badani badan. Allah ma'afini fi basori. fi basori. Allah ma'afini fi basori. Ampun didongani apa dereng? Sampun. Basori Marvin. Niki dongatan lagi. Basori niki. Ini Pak Basori. Ini Pak dituru bae bisa. Belum. Tak mata. Halo? Dedongani ini supaya apa? Allah ma'afini bi basari. Ini lengkapnya ya. Allah ma'afini bi badani, Allah ma'afini bi sahmi, Allah ma'afini bi basari. La ilaha illa anta. Ya Allah, sehatkanlah mripatku. Ya Allah, sehatkanlah badanku. Ya Allah, sehatkanlah telingaku. Ya Allah, sehatkanlah pandanganku. Dari apa? Dari penyakit, dari maksiat, atau dari apa yang tidak aku inginkan. Makanya ikuti channel TikTok kami ya. Wah, ini orang TikTokan. Tapi ini TikTokan malah viral ya. Kayak ini sampai ini sama beli kakek kan. Ya. Allah ma'afini fi badani, ya Allah sehatkanlah badanku dari apa? Dari penyakit, dari maksiat, atau dari apa-apa yang tidak aku inginkan. 3. Dari penyakit, dari maksiat, atau dari apa-apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah sehatkanlah pendengaranku. Supaya apa? Supaya sehat, dilindungi oleh Allah dari apa? Dari penyakit, dari maksiat, dari apa-apa yang tidak aku inginkan. Allah ma'afini basari, ya Allah sehatkanlah pandanganku. Dari apa? Dari penyakit, dari maksiat, atau dari apa-apa yang tidak aku inginkan. Halo? Masuk badan ini harus dijaga. Maka ketika Allah menciptakan namanya manusia, manusia punya tubuh. Ini apa, Bu? Tubuh. Sing terdiri dari meripat, ya tadi ya, meripat, telinga, dan ini namanya organ. Nanti
saya nyambung dikit nih. Organ wonten tangan, wonten sampak, wonten sirah, wonten apa? Badan. Badan. Jenengane organ. Bahasa Indonesianya organ. Organ ini harus bergerak. Organ ini harus bekerja sama. Kerjasama antara organ namanya organisasi. Berarti organisasi penting. Anak golongan tertentu orang ini organisasian. Temenan. Ada orang yang melarang organisasi. Padahal di dalam tubuhnya ada organisasi. Apa itu organisasi? Adalah kerjasama antara organ, saling sambung menyambung, maka namanya organisasi. Kalau di dalam tubuh Allah menciptakan meripat, Allah menciptakan kepala, Allah menciptakan tangan, tidak ada silaturahim antar organ itu, maka tidak terjadi kehidupan. Serius, alias mati. Contoh kecil. Sing jenenge organisasi dalam tubuh kita ini. Saya belum mau membahas organisasi Muhammadiyah, ini kecil saja. Nanti, ya. Nah, nanti bisa ke sana, nanti nyambungnya bisa ke sana kalau dengan saya. Contoh. Mohon maaf. Sirai Muhammad apa? Sirai Muhammad. Si ngomong laras apa? Mulut. Ini sadar ngendika piyambak. Sakit ngomong boten. Si ngomong apa? Aduh, si ngomong lara. Ya, lara ya. Oke, ngomong lara. Sing mijeti siapa? Iya Pak Kiai. Lara iki ora, mek apa ora? Ngene mek alon apa ora? Anu apa ora? Apa sabo iki piye? Anu apa ora? Terus. Dengan cara yang malam, kok loro kudu bisa loro semut. Aduh. Kerjasama. Ini namanya organisasi. Ini yang mengkomunikasikan. Ada saraf yang nyambung, saling sambung menyambung. Anak darah sih mengalir dengan cairan dan itu terus mengalir. Maka ketika kita punya tubuh, punya tenaga, saraf punya tenaga apa? Maka Allah menciptakan tenaga itu dari namanya sumber makanan. Apa? Sumber makanan. Ya, sumber makanan itu diciptakan oleh Allah saged dimamah apa mboten? Saged. Kira-kira sing bisa dimamah apa mboten? Saged. Sing kira-kira bisa amoh apa atos? Amoh. Sebabnya di sini ada mulut. Mulut itu adalah bagian tubuh yang berfungsi untuk apa? Memasukkan makanan. Maka sumber makanan itu berasal dari tumbuhan. Dari apa? Tumbuhan. Dari mana? Tumbuhan. Badan namanya tubuh, butuh tumbuh supaya kita bisa tumbuh dan berkembang. Ya, lagi bingung sih usia 40 ke sana bisa tumbuh ke atas. Namanya berkembang. Iya Bu, nggak terbang. Dan ketika Allah menciptakan tumbuh-tumbuhan itu, ternyata ada peringatan Allah. Nah, bagaimana akhlak kita terhadap tumbuh-tumbuhan? Bagaimana akhlak kita terhadap sumber makanan? Maka sumber makanan itu terdiri dari dua. Satu adalah tumbuh-tumbuhan, dua dengan hewan. Tumbuh-tumbuhan terdiri dari dua. Apa itu? Sayur-sayuran dan buah-buahan. Kalau hewan terdiri dari dua, hewan yang halal dan hewan yang
peringatan Allah dalam surat apa itu? Al-A'raf. Al-A'raf. Ya, ini saya nggak bawa kacamata ini. Al-A'raf ayat 31. 31. Ini saya cuplikannya saja yang tidak lengkap ya. Surat Al-A'raf. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kulu wasrabu wa la tubsiru innahu la yuhibbul musrifin. Benar ya? Mana enggak biar ya. Makan dan minumlah, tetapi jangan berlebih-lebihan. Sesungguhnya Dia Allah tidak suka kepada orang yang berlebih-lebihan. Ibu, ternyata Allah itu menciptakan bahan makanan banyak sekali. Untuk siapa? Untuk manusia. Tapi ketika menikmati makan makanan itu ada aturannya, ada akhlaknya. Apa aturannya? Supaya tidak boleh berlebih-lebihan. Senang tapi ada kesenangan. Akeh tapi aja kakean. Warid dan kewargan. Warid aja kewargan. Cinta ada kecintaan. Yang sedang-sedang saja. Nah, maka ini adalah aturan Allah. Bagaimana ketika kita menikmati makanan itu tidak boleh berlebih-lebihan. Kenapa kalau boleh berlebihan? Nah, maka ketika boleh berlebihan nanti Allah akan mengingatkan kepada diri kita. Ternyata tubuh ini sudah didesain sedemikian rupa. Ketika ada sesuatu yang berlebihan masuk ke dalam tubuh kita, maka tubuh kita akan reaksi atau terjadi gejala istilahnya atau tanda. Contoh kakek sambel. Lagi apa? Mules. Wajar apa ora? Mules. Akhirnya minum obat apa? Diapet. Nah gini. Obat mentret ben mentretnya apa? Ini yang salah ini. Mohon maaf nih ya. Mohon maaf. Kalau kita makan sesuatu yang tidak baik, kau wetenge mules, sehat atau ora? Wetenge padaran ya, ngomong weteng dari padaran ini bahasa Indonesia ya. Padaran lagi. Ya, padaran atau perut itu aja lah. Perut kita, usus kita, di dalam perut kita ada namanya usus. Jenengannya usus halus. Usus apa? Halus. Jenengannya usus halus. Berarti usus halus itu, di situ makanannya halus yang sudah halus. Di dalam tubuh kita ada apa? Usus halus. Nek wong wadon pipine halus. Nek sing wong wadon makhluk halus. Yo memang wong wadon makhluk halus. Temenan. Perempuan itu makhluk halus. Coba itu dari kain ya. Kadang-kadang nonton TikTok kain, kok presiden TikTok kok kain. Bu, serius Bu, ternyata Allah menciptakan panjenengan itu yang perempuan itu makhluk halus. Apa itu makhluk halus? Suaranya halus, lemah lembut, tapi itu lembut. Temenan. Kenapa suara perempuan itu halus? Karena perempuan itu diciptakan oleh Allah untuk mendidik putra putri kita dengan cara yang lemah, dengan cara yang contohnya, dan Allah menitipkan roh rahim kepada ibu karena perempuan itu memiliki sifat kasih sayang lebih besar dibandingkan laki-laki. Contoh, jenengan bilang putrane dibandingkan bapaknya bilang putrane, kira-kira lebih
dibilang bapaknya sing mlebet tutuke putrane lebih akeh tutuke bapaknya apa pak putrane? Sing duwe kowe ya. Nek ibu tunggu ngomong ngene ngene ya ora. Kadang-kadang mama tuh punya sedikit dia kan lembut dia ora. Nggih. Itu ibunya ya. Ya kapan saya bahas tentang kenapa perempuan itu diciptakan oleh Allah dengan kelembutan begitu. Ini jadi di dalam tubuh kita ada namanya makhluk yang halus namanya usus halus. Tujuannya apa? Karena di dalam usus halus itu adalah proses penyerapan makanan di dalam usus halus. Maka ketika masuk makanan ke usus halus itu harus yang sudah halus. Kenapa oleh Allah Subhanahu wa taala Allah menciptakan mulut ini ada lidahnya? Wonten apa? Lidahnya. Ternyata lidah ini adalah mereka lidah itu bisa apa ya? Tidak bertulang. Tidak bertulang dan memiliki rasa-rasa. Untuk apa? Ana rasa kecut, ana rasa apa? Asin, ana rasa apa? Manis, ana rasa apa? Pahit. Mohon maaf. Asin, asam, kecut, pahit, manis, asam, kecut, pahit. Di antara rasa pedas begitu ya. Di antara rasa ini rasa yang paling enak adalah rasa manis. Akhirnya senang sih manis. Akhirnya kemanis. Kemanis jadinya kencing. Menyakitkan gula. Bagaimana? Padahal Allah menciptakan ini apa? Tidak kita ada rasa pahit, asam, kecut. Berarti apa ada ya? Sama. Ya, ibunya tadi mengenalkan gini. Berarti kalau Allah menciptakan berbagai macam rasa, berarti lidah ini kita harus adil terhadap lidah kita. Ini yang kadang-kadang kita tidak adil terhadap diri kita. Allah ciptakan berbagai macam rasa, tapi kita hanya sukanya yang manis. Padahal ada kalanya kita makan yang kecut atau asam, ada kalanya kita makan yang pedas, ada kalanya kita makan yang pahit. Karena pahit biasanya mengandung obat. Makanya ketika kita sakit itu gara-gara kurang makan yang pahit. Akhirnya oleh dokter dipaksa kon makan sih pahit. Paham? Ngerti? Kota sini memanfaatkan yang pada emol ya orang. Makanya ibu-ibu kemien itu kreatif. Allah ciptakan bahan makanan yang rasanya pahit mengandung obat. Itu apa bu? Gandul. Gandul sama manis. Pare. Anak manfaatnya orang. Jadi setiap yang pahit-pahit itu belum tentu apa? Artinya apa? Pahit di lidah tapi enak di badan. Ya, seperti Nabi Muhammad itu dipuji dengan pujian yang berat. Anak tujuannya apa? Ya, tujuannya apa? Sebagai ujian. Mohon maaf. Kalau Nabi dan Rasul dikasih penyakit itu namanya ujian. Nabi dan Rasul orang bertakwa, soleh, dikasih penyakit oleh Allah itu namanya ujian. Untuk menguji sejauh mana ketakwaannya. Nek dewek, kelasnya dewek, ya takwa banget ya orang. Sholatnya kadang bolong. Gerendengi ya sering. Halo? Tewai penyakit ke ujian apa? Teguran. Yang bahasanya harus ya teguran gitu kan. Peringatan gitu. Oke. Angkat bahasa itu apa? azab. Terus dari pilih lah ayo lah. Dari pilih lah. Kerang Selalu ngomong dulu. Ya bahasa harus yang peringatan. Diingatkan oleh Allah. Tapi
Dosa. Mengguna dosa. Menggunakan dosa. Pembersih dosa berarti kita lagi kena kemarin baru melakukan dosa. Orang yang melakukan dosa berarti pendosa. Untuk menggunakan dosa. Kalau penyakit yang menimpa kepada kita, Allah itu sayang supaya kita mengingatkan kita. Kenapa dewek pemberian? Apa yang salah pada diriku? Makanya nomor 1000 orang-orang kadang-kadang bermuasabah. Nyumpetnya lara. Bagaimana apanya? Iya, Boh? Harusnya juga ketika kita penyakit rohani, itu juga kita harus introspeksi. Nyong ini makanya deg-degan ya. Barang apa yang milikinya? Pengen nyong sifatnya kalau dari sombong temen ya. Halo? Kayaknya kenapa dari sombong pun gumede temen ya. Nyong dengan sifatnya kasar temen ya. Anak tangganya tuh tinggi kok. Semaput. Paling-paling lengkap. Dengan kok Dewek memiliki sifat kayak gini ya. Ada apa dengan diri? Bisa jadi makanan yang kita makan tidak halal dan halal tapi tidak Nah, maka masuk yang kedua. Nah, Di belakang ada. oh iya, masih mana sulit. Masuk ayat yang kedua yaitu surat Al-Baqarah ayat 168. Materinya saya ambil dari ini, Pak. Dari buku ini. Mau ini daring ya? Ya, mau ini daring ya, nanti yang terakhir aja. Enggak usah al-mu'minun yang pertama ya. Yang kedua ya. Ya, al-mu'minun selanjutnya enggak apa-apa, nanti kalau itu kita bahas ya. Itu. Ini dua dulu nih. Surat Al-Baqarah ayat 168. Materi itu saya ambil dari pedoman dan tata cara penyembelihan hewan halal ini. Ini prolognya. Maka nanti sebenarnya nyambung nanti penyembelihan hewan halal ketika Idul Kurban. Siapa yang harus menyembelih hewan kurban? Penyembelihnya itu harus apa? Itu ada syaratnya. Karena kemarin saya ikut tahun yang lalu saya ikuti penyembelihan hewan kurban. Pelatihan penyembelih hewan halal, ya hewan halal di Purwokerto di UMP. Ternyata salah satu tukang jaganya itu ada syaratnya, bukan asal ngundang. Undangnya tukang jaga itu pinter banget. Pinter apa? Cara penyembelihan pinter. Ternyata bukan hanya itu saja. Ternyata harus ditelisik juga. Sholat tukang jaga ini kepriwe, akidah ini kepriwe, sampai sedetail itu. Dan juga sudah bersertifikat apa belum? Sebagai salah satu syarat penyembelihannya halal apa tidak? Begitu sebenarnya. Ya, nanti kapan-kapan saya bicara ini sama Pak Kiai Muslimin ini. Ya, syarat-syarat tukang jagal. Ya, yang mudah-mudahan di sini harus ada yang berkompetensi lah. Ya kalau belum punya sertifikat ya ikut pelatihan supaya dapat sertifikat kayak gitu. Ya. Maka pesan Al-Quran mengenai makanan. Ya, dalam surat Al-Baqarah ayat 168. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu wa ma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wahai seluruh manusia, makanlah yang halal lagi baik dalam tanda kurung thayyib dari apa saja yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Ya nanti dibalas sendiri nih. Ya dibalas sendiri. Jadi ayat-ayat yang berkaitan dengan makanan itu banyak sekali. Ya, di antaranya adalah tentang makanan ini ya, adalah Al-Qur'an surat As-Sajdah. Ya, As-Sajdah. Surat As-Sajdah ayat 27. Kemudian mengenai buah-buahan, ini mengenai padi-padian.
mengenai buah-buahan adalah Al-Quran surat Al-Mu'minun, kemudian surat Al-An'am, kemudian mengenai panganan hewani, tentang makanan dari hewan, surat Al-Quran surat Al-Ghafir, surat Ghafir, kemudian mengenai ikan adalah surat An-Nahl, kemudian Al-Quran surat Al-Ma'idah, kemudian mengenai susu, lemak dan minyak Al-Quran surat Al-Mu'minun. Ternyata surat Al-Mu'minun itu banyak sekali membahas tentang makanan. Kemudian tentang madu, yaitu Al-Quran surat Al-An'am. Kemudian dan lain-lainnya, ini banyak sekali. Ternyata Al-Quran banyak sekali membahas tentang makanan. Sebagai makanan kue anu penting, dan makanan itu adalah kebutuhan pokok, dan ini harus diatur. Termasuk peringatan Allah dalam surat ini, surat Al-Baqarah, wahai seluruh manusia. Ini peringatan untuk seluruh manusia, bukan hanya orang mukmin saja. Kalau perintah puasa kemarin ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Tapi ketika menyerukan sebuah makanan sebagai kebutuhan manusia, maka Allah dengan kalimat wahai seluruh manusia, termasuk ini peringatan Allah. Maka saya sampaikan ini, ya, makanlah yang halal. Makan yang apa? Halal. Halal. Apa itu halal? Kata halal itu dari kata halla yang berarti melepaskan ikatan atau membuka ikatan suatu barang. Karena itu kata hilun atau halalun yang berarti dibebaskan atau diperbolehkan. Berarti halal kue oli dimaem. Oli di apa? Asal sesuai dengan surat Al-A'raf tadi tidak boleh berlebih-lebihan. Oli imam tapi tidak boleh berlebih-lebihan aturannya, ya. Ya, halal. Yang kedua bukan hanya halal tetapi juga thayyib. Apa? Thayyib atau baik. Nah, kalau halal itu sudah jelas. Kalau babi halal apa haram? Haram. Ya. Tapi itu sebagai ujian juga. Katanya daging babi itu enaknya pur, jadi ya yang meskipun ya cerek. Tapi cerek ini kok cerek. Aku pernah mau ke Pak Sumanto ya anak sing ngendika terus niku jadi enak, tetapi memang mengandung mudarat. Ya, ada manfaatnya tapi juga banyak mudarat. Ini saya berikan bocoran ini ya. Bakso. Bakso betul bakso? Anak bakso, anak bakpao. Bakwan. Ya. Anak bakwan. Bakwan sih ini. Bakso. Bakso itu gemini. Bakso kan bukan makanan asli Indonesia. Ya. Bakso itu konon ceritanya bakul bakpo itu teman saya. Jadi Mas Jumanto, bakpo kue aslinya itu dibuat dari daging babi aslinya dari kata babi sop. Dari kata apa? Babi, dari sop babi jenengane bakso. Aslinya itu nganggo daging babi aslinya, makanya jenengane bakso dari kata babi sop. Sop dari daging babi yang berbuntel-buntel jenengane bakso. Kuwi jenengane bakso. Iki kudu diterima ki mun dari kuwi bakso iki. Oke. Unsur katane lah ya, unsur katane. Tapi karena ternyata bakso itu enak masuk ke Indonesia diganti dagingnya dengan daging apa? Sapi. Daging sapi. Daging sapi mahal dan baksonya murah. Kalau bakso daging ayam. Berarti ada daging ayam namanya asop. Ya kan? Angger sapi berarti Sasop. Sasop. Ini ya sapi sop. Nah ini daging sop yang di daging sapi yang disop dengannya sop.
Dongeng ya. Oke, bagi dengan ngerti. Kemudian bakpao. Apa? Bakpao. Pao itu roti. Pao itu roti. Pao. Bakpao berarti pao sing isi babi, namanya bakpao. Karena masuk ke Indonesia diambil paunya saja. Isinya beda-beda. Coklat. Kelapa coklat. Bakpao rasa coklat, strawberry, enak. Kelapa. 2.000-an. 2.000-an. Jadi sudah tidak isi daging Babi. babi, makanya bakpao rasa coklat, bakpao rasa strawberry, bakpao rasa nanas, namanya pao. Pao itu bahasa Cina, pao itu roti. Sini kan apa menu-menu Cina. Coba, nek gemien kayak apa fulus. Tapi sini pada menu-menu apa? Suara. Dia menu-menu gitu. Ketika kok sih cuan ya melu mereka fulus ya sih aku melu mah minta ini mah apa cuan dan fulus ya kan ya sih cuan dia orang melu lah cuan kan Bahasa Cina. Cina melu kita pun sama Pak, kok itu makanan Cina bakmi ya kan ya itu makanan Cina. Jadi di sekarang makanan-makanan Indonesia itu kadang-kadang menu-menu Cina, menu-menu Amerika. Contohnya hotdog apa sih? Hotdog kan ada yang makanan roti itu ya hotdog ya. Hotdognya anjing. Berarti hotdog sebenarnya aslinya makanan. Nah Indonesia makanan favorit. Iya Bapak. Nah, terus apa lagi burger. Itu makanan apa? Amerika. Maka kembali lagi. Oh, kita makanan orang punya. Maka kembali, maka makan makanan yang halal dan thayyib. Tadi saya menjelaskan contoh makanan yang tidak halal adalah yang mengandung daging babi atau dimasak dengan bekas ya gerabah atau panci yang tadinya baru memasak daging babi itu jadi haram. Ya maka sertifikat halal itu sertifikat halal itu diperoleh dengan melihat dapurnya, gerabahnya seperti itu. Ya. Dan ternyata orang yang peduli dengan sertifikat halal justru adalah orang-orang Cina. Kenapa? Sebab mereka yang banyak membuat produk makanan. Buat produk makanan sing gedol lemari masyarakat. Hanya mereka bikin produk makanan disertifikat halal. Kenapa? Karena mereka menjual produk makanan sing tuku kebanyakan orang muslim. Contoh Indofood. Tuh kayak siapa? Wong muslim apa wong Cina. Cina. Indofood. Mereka ngurus sertifikat halal. Ya, makanya kadang-kadang produk kita kadang-kadang halal. Produknya panjenengan dong. Yang jenengan gawe makanan. Kalau sertifikat halal, sini tukus anu benar iki anu enak. Nah ini kan kita tidak usah seperti itu ya. Tapi wong Cina mereka banyak ngurus begitu. Ya. Ternyata bukan hanya yang halal kok, tetapi juga harus yang thayyib. Nah, ini agak detail. Ya. Kenapa harus thayyib? Dan sekarang banyak fenomena ibu-ibu. Orang makan makanan yang halal dan thayyib, apakah sudah thayyib beneran? Kalau makanan halal yang thayyib, jenengan itu jadi sehat-sehat. Maka saya bandingkan ibu-ibu zaman sekarang sama ibu-ibu zaman dulu, nini lebih sehat zaman sekarang apa dulu? Wangkringguna apa namanya? Terus bangunan siki kalau bajaringan, kalau bangunan gemien, kalau baja berat, kuat bangunan siki apa zaman gemien? Iya, tak contohnya lah Masjid Muslim Pancasila. Zaman Soeharto bangun kalau baja ringan apa baja berat leh? Berat.
Pernah mirsani murid-murid Pancasila? Bon. Pun ya, Bapak Teja pengadilan ke anak. Abot apa orang? Abot. Awet apa orang? Awet. Awet. Oh. Sini gawe masjid kalau baca berat larang. Kalau baca ringan baik, ada nambah tidak baik melepas. Akan betul itu? Kadang. Nah, apa itu toyib? Ternyata toyib itu, jadi kita harus memperhatikan. Ternyata kita ketika makan makanan itu harus yang halal, dan toyib ini yang kadang jarang diperhatikan. Apa itu toyib? Selain halal, makanan yang kita makan juga harus toyib. Kata toyib berasal dari kata toba. Apa itu toba? Artinya satu, baik. Dua, enak. Tiga, lezat. Empat, nikmat. Lima, sehat. Enam, bersih. Tujuh, suci. Itu jenengannya toyib. Apa Bu? Enak. Toyib apa? Siji, baik. Loro, Enak. tiga, Lezat. empat, lima. Pakai kan muntah. Lima, empat sehat. Lima. Nah, kayak baik. Lima sehat. Enam bersih. Tujuh suci. Jadi toyib itu terdiri dari tujuh, ya, yaitu makanan itu harus yang baik. Genap kue panganan. Kemudian apa? Enak. Ya memang enak. Enak itu, mohon maaf, ternyata enak itu ternyata yang kita pikirkan fisik legi-legi tok. Gila apa botan? Putranya jenengan Dewai kunir. Dewai apa? Kunir. Kunir gula. Hah, enak mah? Nah, pahit. Orang enak mah. Padahal pahit itu bermanfaat nggak buat tubuh? Oh, nah, kemien zaman kuna, surunge anak imunisasi, surunge akeh dokter, surunge anak bidan. Tiap tahun anak-anak kita usia 1 tahun biasanya digawa mari dukun, ke kapak kena, Sambet kaki. Dicekoki. loloi karo apa? Kunir. Temu ya ora? Pada sehat apa ora? Kenang sawan ya gini. Kok kenang sawan ya virus lah bahasanya gemen kan aneh-aneh. Loloi kok ben ora kenang sawan. Kena zaman gemen kan aneh bahasanya tak boleh kena ya zaman gemen ya. Bocah jalunga-lunga keserimbat. Bocah jalunga-lunga lagi sandai kalah mau degawa. Cepet. Nek zaman gemen penyakit jenengannya sawan. Setan jenengannya cepet apa kelong. Dulu sudah ada memiliki keyakinan bahwa salah satu supaya anak-anak kita tidak kena sawan atau virus, maka diberi imunisasi. Dengan cara apa? Dengan obat herbal jenengane kunir. Pahit apa ora? Pahit. Menyehatkan apa ora? Menyehatkan. Siki selanana kaya gue, nganggone apa? Tersesesi kae, bleng. Kesuntik. Ya ora? Tambah sehat apa tambah keliaran? Bukan bubidan. Bukan bubidan nih? Bukan bubidan? Ayo bubidan. Bukan bubidan. Karena apa? Sekarang teknologinya lebih bagus. Sebabnya apa? Bocah siki ora seneng mangan jamu. Mulai kudu desun, dewai vitamin. Itu maksudnya. Tujuannya sama, proses imunisasi, memperkuat imun tubuh. Pertanyaannya, kenapa sekarang anak-anak remaja ditambahin pil tambah darah? Karena sebabnya sekarang anak-anak usia SMP sama MTS yang perempuan khususnya itu
itu sekarang diusahakan itu minum pil tambah darah. Temenan, tak tanggal nama Bu Bidan. Kenapa? Ternyata anak-anak usia remaja siki ada lagi head, rasanya apa? Lara, maaf lara, maaf. Kenapa? Lagi head, maaf. Orang dan sekarang itu kebanyakan usia remaja itu pada kurang darah. Sebabnya pola makan. Mohon maaf. Siki anak-anak kita itu mohon maaf. Mereka sakit gara-gara kurang makan, apa kakek makan? Kurang makan. Gemien, wong pada priang gara-gara kurang. Next iki akeh wong priang gara-gara kelebihan panganan tapi kekurangan gizi. Nah ini persoalannya di sini. Akeh wong pada mamen akeh, kok kenapa pada kurang gizi? Berarti panganan yang pada kurang Orang bergizi. Halo? Maka adanya 4 sehat, 5 sempurna. Ini singkat dan sikit sekali maning. Maka saya menyampaikan materi saat ini ternyata berdasarkan Al-Quran ini saya jabarkan. Karena kemarin itu saya dipanggil oleh dinas sosial, kemudian diberikan materi salah satunya dari dinas kesehatan bahwa saya disuruh membantu sebagai seorang penyuluh. Tapi kemarin saya atas nama FKUB, Forum Kerukunan Umat Beragama, saya disuruh untuk mensosialisasikan kepada masyarakat dalam rangka pencegahan stunting. Kan aneh sih, masa sih panganannya pirang-pirang kok ada bocah stunting alias kunteten. Bu bidan yang mumet itu priwe. Ujaku yang panganan pirang. Tapi kenapa pada kunteten? Ternyata akeh panganan sing kurang gizi. Siki seberang. Halo? Akeh penyedap tetapi orang bergizi. Maka saya tekankan yang terakhir ini. Tuh kalau sampo ya Pak. Ya terakhir aja lah. Jadi intinya seperti ini. Saya simpulkan aja. Ya, maka saya sampaikan ini. Ini Bu Bidan nanti jadi saksi. Saya sebagai penyuluh agama untuk pencegahan stunting ini Pak Kiai Muslimun adalah kunci kesehatan keluarga itu pada seorang ibu. Mohon maaf. Ibu bidan nih ya Bu Bidan. Tak sampaikan nih Bu Bidan nih. Kunci kesehatan keluarga ada seorang ibu. Apa nih bapaknya ngomong sewu, nek ibune masak apa-apa, berarti jenengan kan dahar ya. Ki kowe dahar, ya bersyukur ya. Apa sih namanya itu dahar ya? Ya. Enak apa lagi ya? Enak kok dari mampok ya berapa? Masak nih, mau langsung masak ikan mau. Bukan nggih? Wong lanang sing apa sih nang meja dahar, anane mungkul ya dipaham. Jangan gini ya jangan. Anaknya Kentucky ya kan? Anaknya sosis ya sos. Maka saya ada peringatan ini. Ya, untuk tadi makanan yang bergizi dan toyib adalah halal. Yang toyib adalah enak, lezat, kemudian apa? Sehat. Halalnya sehat ya. Sehat, kemudian suci dan bersih. Jadi saya ingatnya, bisa tekankan. Makanan yang toyib adalah yang bukan hanya enak saja, tapi itu sehat, bersih dan suci. Maka dulu ada lagu, mohon maaf, ini saya nyanyikan, enggak apa-apa. Lagu sing judulnya Aku Anak Sehat, Tubuhku Kuat, karena ibuku. Kurang semangat, karena ibuku. Sekali lagi, karena ibuku rajin dan cermat. Apa? Karena bapakku. Maka saya ingin sampaikan ini Bu Bidan, pokoknya ini lagu wajib agar anak posyandu, lansia,
maupun posyandu remaja maupun posyandu ibu hamil lagu piye kon nyanyi maning ben orang tua ibu-ibu pada kelingan maning Rajin dan cermat. Ibu-ibu jatahnya ditambah. Itu ibu-ibu kan minta jatah tambah biar makanannya sehat. kunci ya. Bu, makanan bergizi mahal apa tidak? Makanan enak mahal apa tidak? Makanan sih bikin penyakit mahal apa ora? Justru makanan sih. Tapi prakteknya mesti jeruk tambah. Sadar nanti buat kita semuanya. Bu, ya makanan bergizi itu mudah, gampang. Mohon maaf. Dulu orang-orang dulu itu terhindar dari penyakit kanker, benjolan, sebenarnya kan peran-peran penyakit psikik, ya, diabetes, terus apa lagi, asam urat, Kolesterol. miom, terus kolesterol, sama nih kanker, migrain, sini lagi, migrain, vertigo, mumet, pusing, pening, apa mana? Asam lambung, gara-gara pikiran lambung. Teman-teman tahu di bidan. Maka kuncinya seperti ini. Dulu kenapa makanan bergizi? Dulu belum banyak minyak. Akhirnya kebanyakan makanan direbus atau digoreng. Mulai mulai sehat-sehat. Siki kakek goreng. Apa digoreng? Pisang goreng. Sosis go, ayam go, mendoan go, riking go, sama bolet go, apa go, ya wis penyakitnya gurih. Gurih apa kan? Gurih di lidah, gurih di badan. Mulanya penyakitnya gurih-gurih, larang-larang, jadinya obatnya larang. Ya. Boleh nggak makan gorengan? Boleh, tapi jangan kesedihan. Mau ngopi kok semua tuh makan gorengan. Nah, maka kembalilah. Nek minyak larang rasa pusing-pusing. Ada masakan yang bergizi, makanan yang mudah, makanan ini makanan yang paling ikhlas, makanan yang tidak sombong. Namanya jangan bening. Jangan apa? Jangan bening. Pekehan. Bahasa Inggrisnya tenang, nyono tinggi, kayak mana gorengan apa-apa, gorengan itu benar. Oh, enggak, tenang. Ya sekali-kali mau gorengan ya apa-apa. Karena jangan beningnya mana. Paham Ibu? Kembalilah digodok apa direbus, jangan bening serius. Baik, serius. Senang di jangan bening, senang di. Senang di mana? Serius. Kembali seperti itu. Dan ini anak-anak kita, mohon maaf, anak-anak kita mereka sudah nggak suka makan sayuran serius. Gara-gara apa? Gara-gara ibunya maning, teman-teman. Wong lagi mama kayaknya jaluk jangan. Main jangan bening lah, repot-repot teman kanami kayak godok. Masak mie bayang anak. Masak mie bayang anak, iya Mbok. Tinggal penak iya Mbok. Makanan dengannya makanan cepat makanan pembelajaran penyakitnya instan. Tuh tempel-tempel di titik langsung kanker stadium 4. Mulai sekarang instan, betul Pak. Dikit lagi olahraga. Aduh. Instan. Lah kayak mau begini lagi olahraga gitu kok mati. Bisa belum menit. Cukup ya? Ya, sekarang dilanjut maning nggih. Surat kamu belum ya. Tapi ya kalau dia masuk ke maning kok. Itu saja yang dapat kami sampaikan, 2 ayat sebagai bahan renungan. Mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga kesehatan badan kita. Jadilah ibu yang baik untuk memasak masakan yang baik. Ibu-ibu yang rajin dan cermat. Apa itu rajin? Rajin masak dan cermat dalam memilih bahan
makanan, bukan ibu-ibu yang rajin beli masakan kok. Halo, ya, rajin dan cermat. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan di kesempatan pagi hari ini mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semuanya, dan Allah senantiasa memberikan petunjuk kepada kita semuanya bagaimana Allah menunjukkan kita untuk diberikan kekuatan memilih makanan yang halal dan thayyib, sehat awake, sehat rohanine, Sehat dompetnya. sehat dompete, aja kakek Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.